wabarakatuh. Selamat datang di Madapa Podcast. Kami dari Prodi Perbankan Syariah kelas C. Perkenalkan, saya Farah Revalia Diana sebagai host, dan di sini ada teman saya sebagai pembicara, yaitu Mayeza Rehanini. Halo, saya Mayeza. Dan ada Mas Ziatul Amalia. Halo, saya Mazida. Di podcast kali ini, kita bertiga akan membahas tentang bagaimana sih pandangan dari sains dan agama tentang TikTok Shop. Nah, sebelumnya ngomong-ngomong, kalian berdua, Mbak Maya sama Mbak Mazida, juga pengguna aplikasi TikTok? Saya pribadi pengguna ya, dari zaman corona itu saya emang udah menggunakan karena kan gabut ya, di lockdown kita nggak bisa kemana-mana tuh, jadi mungkin kita lebih asik scroll TikTok buat teman kita sehari-hari. Iya, saya juga Sama pengguna ya. TikTok Shop dari zaman COVID ya. Karena kan nggak ada aktivitas lain ya, karena lockdown itu tadi. Bener-bener kita nggak bisa kemana-mana. Betul. Nggak bisa kayak Jadi di ya, sosmed. hiburan ya TikTok. Berarti dari sekitar tahun 2019-an ya? Betul. Sampai sekarang masih aktif? Sampai sekarang masih aktif. Sekarang kita beraktif ya. Betul banget ya. Nah, selain buat scroll video di aplikasi TikTok itu kan ada fitur yang namanya TikTok Shop ya, yang katanya baru-baru ini ditutup karena katanya merugikan perekonomian yang ada di Indonesia, terutama UMKM. Nah, tanggapan kalian pribadi gimana sih dengan ditutupnya TikTok Shop ini? Di diri kalian itu lebih banyak dampak negatif atau dampak positifnya nih? Karena saya bukan UMKM ya, mungkin ya sedikit kesusahan ya, kesulitan. Karena kita kan generasi muda gitu ya, bisa kalau misalkan pengen apa-apa pengennya yang cepet gitu, yang instan, satset gitu lah. Kalau misalkan kita belanja di TikTok Shop itu kalau misalnya lebih efisien, dari misalnya kita punya budget berapa gitu, kita bisa menentukan. Terus dari kualitas produk kita bisa melihat, benar-benar dijelaskan secara detail di situ ya. Terus dari potongan harga banyak banget di TikTok, apalagi kalau misalkan kita belanja waktu live ya, Iya, sudah betul banget. Banding harga mana sih kalau live TikTok? Kalau Mbak Mazida sendiri gimana nih, kesusahan nggak? Kesusahan sih kalau saya pribadi ya, karena belum tentu barang yang ada di Offline store ya. di online store ya. Oh iya. Oh iya, online store. Ya, online store Di ada online gitu. store ada di offline store kan. Apalagi kalau misal skincare dan Betul karena banget. kalau di TikTok itu kan ada harga miringnya. Terus lebih lengkap ya kalau di offline store di sekitar sini, mungkin nggak semua produk yang kita cari ada gitu. Apalagi di daerah yang kadang susah ya ngejangkau buat produk-produk Betul, tertentu, harusnya di online gitu kan. Kalau di TikTok Shop itu juga enak ya, kan ada video buat promosi, terus ada video orang pakai. Kalau kita ada linknya tinggal mencet ya, Iya, jadi ada betul. contoh produknya Terus dipakai. kita bisa itu loh, apa namanya, punya gambaran kalau misalkan kita pakai itu nanti gimana, itu lebih enak sih. Kayak misalnya saya kan pendek gitu ya, kalau misalnya kita lihat referensi misalnya celana gitu yang tingginya 150, kita bisa ada gambar, oh kalau misalnya kita pakai ini kayaknya belum tentu cocok deh, kita udah ada gambarannya soalnya udah dipakai sama orang langsung gitu. Kalau Mbak Farah sendiri gimana? Pengguna aktif TikTok dan dia ya? Saya juga salah satu pengguna TikTok ya, dan kebetulan juga bisa dibilang bergantung ke TikTok Shop karena kesibukan ya, maksudnya kayak nggak ada waktu. Di TikTok Shop juga kan kalau live itu bisa bilang ya BB kita berapa, BB kita betul berapa, ya. nanti dicobain warnanya apa Komen ya. Kita bisa menyesuaikan gitu sama style kita gitu. bener. Kadang juga kayak misal baju celana yang ada di TikTok Shop belum tentu di offline store ada ya. Iya. Yang kita cari kadang malah nggak ketemu, udah capek gitu. Modelnya ya. Betul banget. modelnya. Apalagi kalau udah ngeluangin waktu buat nyari ke offline store tapi nggak ada, itu kan Iya. jatuhnya buang waktu ya. Betul. Kayak misalkan kita sebenarnya pengen model ini, tapi ternyata tuh lebih update di TikTok Shop daripada di offline store ya, betul banget. Kalau saya sendiri juga kalau di offline ya malah susah. Betul banget. Kalau saya tuh model orang yang nggak suka nyoba baju kalau misalkan di offline store, jadi nggak enak. Iya. Kalau misalkan di TikTok Shop kan kita tahu ya kayak lingkar dada gitu. Jadi kita udah tahu, oh kayaknya dia muat nih baju dia gitu. Kalau di TikTok Shop itu juga kan semua mau beli baju, terus celananya juga berarti kayak ada yang nyontohin pakai celana ini sama baju ini, berarti
lebih digandrungi sama orang-orang zaman sekarang aja Iya, menurut saya. iya, jadi. Apalagi Gen Z kayak kita ya. Betul banget. Jadi kesimpulannya Gen Z seperti kita itu ya bergantung ke TikTok sih, Iya, sebenarnya kayak gitu TikTok sih. Shop ya. Daripada e-commerce lain emang kita sebenarnya lebih enak belanja di TikTok Shop. Cuman kalau misalkan emang ditutupnya TikTok Shop untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia, kayak contohnya buat UMKM ya kita nggak apa-apa, masih ada e-commerce lain gitu. Apalagi budget yang masih mahasiswa kayak kita kan betul. budget Pelajar pelajar ya. ya, masih budget pelajar. Jadi bisa menyesuaikan harganya. Apalagi di TikTok Shop itu kan sangat miring ya harganya ya, Mbak. Terus kalau misalkan di TikTok Shop itu kan kita juga bisa, kalau misalkan kita beli barang nih di TikTok, terus kita kayak mikir oh ini barang bagus nih, nanti kita bisa review, nanti kita kasih link aja di situ, jadi kita bisa ikut TikTok affiliate. Setiap pembelian produk itu biasanya fotonya itu ngasih kita komisi misalnya 5%, lumayan banget itu Tapi loh. kayak promosiin lagi gitu. Betul banget. Jadi kita bisa beli, bisa promosiin lagi. Jadi sama-sama dapat untung sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan UMKM yang merasa keberatan adanya TikTok Shop mungkin karena mereka tidak bisa bersaing teknologi ya. Betul. Kayak misalkan emang orang-orang terdahulu gitu lah, misalnya orang-orang zaman dulu yang mungkin emang dia nggak terlalu update masalah teknologi zaman sekarang. Padahal e-commerce lain juga sekarang udah banyak yang live TikTok gitu, Banyak. yang live gitu ya kayak TikTok. Bahkan gantungin misalnya itu online ya. Betul banget. Toko mereka bahkan banyak yang besar karena live TikTok itu, karena live, karena apa promosi di media sosial, bukan karena offline store justru ya. Kadang malah ada yang nggak punya offline store, justru hanya ada di online store saja. Kalau disimpulkan juga kalau dilihat-lihat ya di sekitar kita ini pengguna offline store itu, penjual offline store itu kebanyakan kan orang-orang yang maksudnya yang udah zaman dulu, maksudnya kayak yang udah sepuh. Terus kalau online store biasanya malah dikuasai oleh anak-anak muda Ya, zaman betul sekarang, banget. dari live, dari promosi affiliate itu kan Pebisnis kebanyakan muda dia, sekarang. bisnis muda. Karena tadi ya di teknologi Iya benar. Era Dari globalisasi. zaman sekarang kalau kita ketinggalan teknologi emang susah sih. nggak bisa kembali. Soalnya menurut saya TikTok itu salah satu aplikasi yang kayak perkembangannya cepet banget ya. Kalau misalkan buat usaha atau apa tuh bisa dia naiknya tuh drastis Luas banget. banget. Jangkauannya luas. Jangkauannya luas. Nah, itu kan TikTok Shop itu ditutup karena dituju menghancurkan perekonomian yang ada di Indonesia nih, terutama katanya UMKM. Menurut kalian itu fakta nggak sih? Kalau misalkan saya sebagai, misalkan nih, saya posisinya sebagai UMKM, mungkin saya akan bilang fakta karena mungkin apa namanya usaha saya yang di offline itu mungkin kurang peminat ya, karena sekarang semuanya sudah bergantung pada e-commerce semua ya, apalagi TikTok Shop. Cuman memang banyak yang menuding bahwa TikTok Shop itu jadi apa namanya ya, jadi alasan bangkrutnya para UMKM gitu. Kalau menurut saya sih. Kalau menurut Mbak Mazida gimana? Iya, sama kayak Mbak Naza tadi ya. Tapi kan banyak ya e-commerce lain selain TikTok Shop. Tapi kok di Tanah Abang itu unjuk rasanya disuruh nutupnya TikTok Shop ya? Itu gimana ya? Kalau menurut saya mungkin mereka itu lebih menuding ke TikTok Shop karena dia tuh perkembangannya itu lebih pesat daripada e-commerce lain. Bahkan e-commerce yang lebih terdahulu itu tersaingi sama TikTok Shop, betul Iya, nggak? betul. Betul banget. TikTok Shop juga termasuk kan Baru. tapi dia perkembangannya lebih cepat, lebih pesat daripada e-commerce lain gitu. Soalnya di TikTok itu kan kebanyakan pengguna itu kayak misalnya public figure ya. Jadi kayak barang yang dipromosikan sama public figure pasti dia itu bakal lebih cepat untuk dipakai sama kalangan masyarakat seperti kita ya kan, beda dengan kalau misalkan kita di offline store itu beda banget Mbak. Makanya sebenarnya itu yang menjadi yang dibilang fakta gitu, karena mungkin mengkayakan yang kaya, kayak misalnya mereka yang udah punya nama gitu, udah punya nama misalnya kayak influencer gitu, mempromosikan barang pasti dia bakal lebih cepat habis barangnya daripada orang-orang yang biasa ya. Bahkan bisa dibilang TikTok Shop itu bukan aplikasi ya, fitur di dalam aplikasi, iya, tapi betul. bisa menyaingi apa ya, marketplace yang Lebih besar, lebih besar yang udah dulu. yang kayak gitu, karena mungkin dia public marketingnya pintar ya, salah satu itu. Menurut kalian ada nggak sih dampak positif dan dampak negatif dari ditutupnya TikTok Shop ini?
Kalau saya sendiri dampak negatifnya tuh kesulitan nih. Buat diri Mbak Iya, Mazida buat sendiri ya. pribadi ya, kesulitan mencari produk yang ada di yang tadinya ada di online dan di offline tuh belum tentu ada gitu. Soalnya kadang kita kan udah punya langganan gitu ya, Oh, buat langganan beli beli skincare baju gitu. segala macam. Udah Sudah ada. terpercaya gitu. Kalau dampak positifnya apa nih kira-kira? Mungkin membantu UMKM ya, karena sekarang ya unjuk rasa kan UMKM-nya yang merasa dirinya apa namanya jadi tidak targetnya tidak, masyarakatnya tidak melihat mereka lagi gitu ya. Mungkin kalau misalkan emang itu misalkan ditutup, tapi dia tuh berharap kesejahteraannya, dia mendapatkan kesejahteraan lagi gitu dari tutupnya TikTok Shop. Mungkin dapat Pendapat kalian, memangnya kalau seumpama TikTok Shop ditutup itu bakal mengembalikan perekonomian UMKM seperti dulu nggak sih? kalau menurut saya sih belum tentu ya Mbak. Enggak ngejamin. Soalnya kan emang sebenarnya kita tuh zaman sekarang tuh bersaingnya sama teknologi Mbak. Itu termasuknya kan salah satu apa namanya aspeknya ketinggalan teknologi ya kan. Betul banget. Mungkin pemerintah mengabulkan karena mungkin karena yang di situ yang berjalan emang ibu-ibu yang sudah berusia, yang sudah berusia yang mungkin dia tidak menggunakan teknologi untuk berpromosi barang dagangan yang mereka punya, jadi mungkin ditutup. Tapi untuk pelaku atau tidak lagi itu tidak bisa dibantu karena Itu juga ada, aku pernah lihat ya di TikTok itu ada salah satu konten kreator mewawancarai ibu-ibu yang jualan di pasar Abang, di Tanah Abang. Nah, ibu-ibu itu tanya setelah TikTok Shop ditutup, gimana nih penjualannya, terus perkembangannya gimana, terus ibu-ibu jawab, ini tuh ya masih gini-gini aja. Berarti kan itu kan salah satu faktor kalau TikTok Shop itu nggak 100% mempengaruhi itu ya, mempengaruhi perekonomian UMKM. sebenarnya sekarang tuh ya Mbak, kalau menurut saya tuh lebih ke males aja nggak sih? Iya. Di offline gitu. Bukan karena TikTok Shop, bukan karena e-commerce lain, tapi Iya. emang zaman sekarang tuh orang tuh pengennya yang cepet, kita duduk aja nanti barang datang gitu. Iya, instan ya. Nggak suka kalau misalkan saya pribadi juga lebih suka belanja online ya Mbak, Betul. daripada harus ke misal ke pasar gitu. Apalagi zaman era-era kita ini, era-era orang-orang yang pada mager gitu. Benar. Itu juga ada berita ya, katanya nuntut juga buat e-commerce lain ditutup ya selain TikTok Shop. Iya, Kalau itu saya nggak setuju. Iya, maksudnya Setuju. kalau ditutup semua e-commerce-nya itu kan perekonomian Indonesia juga mau gimana ya, masa mau ngadain offline store terus gitu kan, itu kan perkembangan zaman ya Mbak Maya. Iya, termasuk perkembangan teknologi juga. Namanya zaman sekarang kita harus bisa mengimbangi teknologi yang udah ada. Masa kita harus kayak orang zaman dulu terus yang apa-apa kita harus ke pasar gitu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya, karena tadi kita sempat break sebentar. Nah, tadi kan menyambung yang tadi Mbak Maya sama Mbak Mas sudah omongin kan, TikTok Shop itu ditutup untuk memperbaiki perekonomian UMKM yang akhir-akhir ini mungkin hampir anjlok ya, karena penurunan. Nah, tapi menurut saya itu juga sebagai gerbang peningkatan angka pengangguran juga Mbak. Kan ada banyak banget yang bergabung ke TikTok Shop ya, yang tim packing, tim apalagi yang produksi makanan itu kan, yang masak-masak itu juga kan. Apalagi kadang kan suatu usaha itu dia cuma daftarin di satu e-commerce aja ya, belum Iya. tentu mereka daftar di e-commerce lain gitu. Ada yang cuma daftar di e-commerce TikTok Shop gitu, terus dia merasa dirugikan karena dia butuh TikTok Shop, karena mungkin toko dia udah besar, dia cuma berdiri di TikTok Shop, ternyata dihapus gitu ya Mbak. Yang bergabung di situ ya. Tapi kalau misalnya barangnya mereka brandnya bagus, terus kualitasnya juga oke, mungkin konsumen juga bakal cari nggak sih? Kalau di e-commerce misalkan lain. dia pindah e-commerce terus dia emang udah punya nama gitu ya, emang barangnya bagus, pasti kita sebagai konsumen juga bakal nyari sih di e-commerce lain. Nah, itu kan tadi kita membahas tentang TikTok Shop dari pandangan perekonomian ya. Jadi kesimpulannya, kita sebagai pembisnis atau owner dari suatu brand itu memang mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman, karena nggak bisa dipungkiri, karena apa ya,
kemampuan teknologi itu sekarang dibutuhkan banget, apalagi dari generasi yang kayak kita yang generasi Gen Z, iya, pengennya cepat dan mudah. Kalau bilang apa, e-commerce mempengaruhi penurunan UMKM itu sebenarnya gimana ya? Soalnya kan itu juga pengaruh dari pandemi kan ya. Pandemi kan kita dipaksa apa-apa juga dari rumah, belajar dari rumah. Mungkin itu kan kebiasaannya ke bawah ya. Karena sulit mageran ya, mau apa-apa lebih iya, enak di rumah gitu, lebih enak sambil pesen sambil rebahan nanti udah dateng. jadi yang apa nanti dari Iya. Nah, itu tadi dari sisi perekonomian ya. Sekarang kita lanjut ke pandangan TikTok Shop dari sisi agama. Nah, di agama Islam itu kan Mbak Maya sama Mbak Majida pasti tahu ya, kalau di Islam itu kalau mau beli sesuatu harus ada akadnya. Iya, betul. Harus terlihat ini barangnya gitu. Yang menurut kalian kalau jual beli di online kayak TikTok Shop itu gimana sih? Kan kalau misalkan menurut saya akad itu udah harus secara langsung. Kalau misalkan sudah ada pembeli dan sudah ada penjual dan mereka sama-sama mau, itu mungkin sudah mewakili bahwa akad itu sudah dilaksanakan gitu. Berarti emang ada kemauan mau sama mau gitu. Jadi nggak ada paksaan seperti itu ya Mbak Mazida Iya. ya. Jadi ini tuh cuma perbedaan Metode. deh. Kalau dulu kan mungkin karena offline, jadi kita langsung datang kan ya, tatap muka sama penjualnya. Cuman kalau sekarang kan online, jadi sudah bisa terwakili ya secara online. Tetapi Karena sekarang kan emang kita udah ada teknologi dan kita kan lebih enak memanfaatkan gitu ya teknologi yang sudah ada gitu. Ya, berarti apa akad itu nggak harus selalu tatap muka ya, bisa Iya. dilalui lewat video, foto, live. yang penting tidak ada unsur-unsur penipuan, unsur juga ya. Jadi kalau misalkan online pun kalau misalkan ada penjual dan pembeli dan mereka memang sama-sama mau dan di dalamnya nggak ada penipuan, nggak ada unsur riba, mungkin itu bisa dikatakan sah gitu, boleh berarti secara agama karena akadnya sudah jelas gitu ya Mbak. Sudah terwakili akadnya sekarang. Jadi kalau misalnya di foto sama yang realtiknya beda itu juga akadnya nggak sah ya kalau itu. Karena mungkin termasuk penipuan. Iya, karena beda ya. Iya. Sebenarnya termasuk penipuan. Tapi kayaknya zaman sekarang udah jarang yang kayak gitu ya Mbak. Iya. Paling beda mungkin kita milih size-nya kurang bener gitu. Apa warna paling biasanya yang paling sering itu warna yang berbeda. Cuman kayaknya zaman sekarang orang-orang udah nggak membodohi masalah kayak gitu deh. Iya, Ya. benar. Udah jarang lah sekarang orang-orang mungkin udah kesadarannya udah lebih tinggi gitu buat kan maksudnya kasihan kalau misalkan kita ngirim barang yang nggak sesuai pasti para pembeli customer tuh nggak bakalan balik lagi dong ke toko Iya. kita malah ngehancurin nama toko kita sendiri yang udah kita rintis ya. Jadi kan di situ juga ada ulasan ya kalau di blognya, jadi kita nggak bisa bohong. Tapi yang itu yang dikhawatirin itu sekarang kan zaman sekarang itu pay later nggak sih? Iya, Itu pay juga, later. kan katanya kalau dalam Islam kalau beli itu harus sah nggak sih? Iya. Pay later berarti ada ribanya. Iya, dari banyak. Sebenarnya fitur kayak gitu tuh mendingan nggak usah ya. Sekarang kita juga tahu kan ada pekerjaan namanya reseller atau dropshipper ya. Itu tuh kerjanya kayak nyalurin barang nggak sih kayak Barang misalnya punya ada orang orang gitu. ada orang yang jualan terus kita promosiin gitu ya. Tapi kita nggak punya barangnya gitu kan ya. Kalau menurut jual beli dalam Islam sih boleh-boleh aja ya, soalnya itu kan sah-sah aja. Soalnya kan di situ juga antara penjual sama seseorang tuh sama-sama mau gitu. Terus di situ kan tidak ada yang merugikan, tidak merugikan satu sama lain. Kalaupun misalnya dari resellernya mau ngambil itu paling sedikit, terus dari penjualnya nggak rugi, dari resellernya juga dapat untung gitu. Intinya sama-sama saling menguntungkan lah gitu. Berarti itu sama atau hampir mirip atau gimana sama affiliate? Kalau Mbak Mazida bagaimana? Menurut pandangan Mbak Mazida? Kalau menurut saya sih itu termasuk ini kayak kerjasama ya, bukan kayak penjual terima kasih ya, kita Ada keterkaitan ya Iya, antara betul. penjual dan yang mempromosikan gitu. Oh berarti kalau affiliate itu kita nggak perlu kenal ya siapa yang Nggak jualan? perlu. Jadi misalkan kita
ada barang gitu ya, terus kita ini lagi nge-hype nih gitu, kita mau promosiin, berarti kita bagiin aja, entah itu dari fotonya atau videonya, yang penting ya real piece dari toko itu, ataupun kalau misalkan kita punya barangnya kita bisa pakai, nanti kita promosiin, kita kasih link. Kalau misalkan memang ada yang beli di link yang kita share, nanti kita dapat komisi. Tapi kalau misalkan dari reseller itu, kita berarti ada komunikasi dulu nih ya antara kita sebagai yang ingin mempromosikan dan seorang penjual kayak gitu. Jadi nanti dia mau ngasih harga berapa, sebenarnya mau kita tambahin sedikit gitu kan, itu sebagai upah kita gitu ya Mbak. Biasanya reseller itu juga ada grupnya ya, ada Ya, ada betul. grupnya. Biasanya nanti kalau pencapaiannya tinggi, biasanya ada reward juga gitu. Kalau misalkan emang brandnya udah besar gitu ya. Harganya juga mungkin beda ya kalau Iya. dari offer ke reseller itu sama kepribadian. Soalnya kan dia tahu misalnya dia lagi dibantu nih biar produknya dijualkan gitu. Jadi mungkin dia kasih harga miring. Cuman itu sama-sama menguntungkan sih, lebih enak kayak gitu. Mungkin itu solusi ya buat yang mau bisnis tapi kan belum ada modal. Betul gimana? banget yang sama siswi Iya. nih. Jadi reseller, salad buah gitu. Nah, setelah kita diskusi nih, bincang-bincang, tadi itu kita bahas tentang TikTok Shop dari sisi agama ya, terutama agama Islam. Nah, bisa disimpulkan kalau jual beli dalam Islam itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Asalkan apa Online ya? Oh iya, jual beli online dalam Islam itu nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Asalkan apa Mbak Maya? Asalkan memang akadnya itu jelas ya. Dalam artian nggak perlu bertemu nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang aneh-aneh lah gitu, tidak ada riba di dalamnya. Di sini ya, Bapak. Seperti yang dikatakan Mbak Masida juga ya, kalau seumpama akad dalam jual beli itu nggak harus tatap muka ya Mbak Masida. Nah, bisa terwakili ya di online tadi ya dengan Iya. video, foto. Yang penting real pitch gitu Iya, ya, benar-benar betul. Tidak. nggak menipu gitu ya. Iya. Sebenarnya itu sama-sama akad ya, cuma perbedaan Metode. ya. Dulu kan juga waktu kita pas pertama ada di Indonesia mungkin banyak yang berpendapat wah ini nggak boleh nih, soalnya ini nggak akadnya nggak secara langsung, nggak jelas. Mungkin karena pertumbuhan teknologi yang semakin pesat, kita kan harus mengikuti gitu. Mungkin jadinya makin paham dan makin banyak yang berpikir lah, oh kayaknya nggak apa-apa selagi tidak ada unsur-unsur yang aneh di dalamnya. Kayak gitu. Pokoknya kalau dalam Islam itu mungkin ya sesuatu yang mesti tidak mendekatkan kebatilan itu Ya, ini tidak ya, merugikan. orang lain itu Tidak ya apa-apa. sah-sah saja. Mungkin cukup sekian Bincang-bincang dari bincang-bincang kita. dan diskusi kita tentang TikTok Shop pada hari ini. Terima kasih juga kepada para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kita juga bertiga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun menyinggung salah satu pihak. Karena kita sama-sama masih belum menguasai Iya. ilmu, kita sama-sama masih belajar. Ya, untuk jadi lebih baik. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.